Assalamualaikum, apa kabar Ananda? Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai HTML colors dan HTML button. Syarat untuk mempelajari HTML ini, jangan lupakan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai dasar-dasar HTML. Nah, kali ini Ustazah akan mengulang sedikit lagi. Kalau kemarin kita sudah mengenal bagaimana cara mengganti background pada web, maka sekarang kita akan mengenal lebih dalam mengenai warna pada HTML. Sebenarnya warna apa saja yang bisa dipahami oleh HTML? Ternyata HTML ini mendukung 140 warna standar. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tomato. Jadi warnanya ini agak ke merah-merahan ya, seperti warna tomat. Yang kedua adalah orange. Yang ketiga, dagger blue. Ingat ya, diingat tulisannya. Nah, kalau HTML itu dia harus ditulis dengan benar. Kalau kurang satu huruf, maka dia sudah beda memahaminya. Kemudian medium sea green. Nah, kalau ingin warnanya seperti ini, maka kita tulis medium sea green. Kemudian ada warna grey, abu-abu. Ada warna slate blue. Kemudian ada warna violet. Dan yang terakhir ini light grey. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita cukup mengenal 8 ini dulu warna-warna pada HTML. Kita masuk ke dalam kode HTML. Kalau kita ingin menuliskan warna, diterjemahkan agar bisa dimengerti oleh komputer, maka kita harus memasukkannya ke dalam kode HTML. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa elemen inti dari HTML itu pasti dimulai dengan tipe dokumennya, .type HTML. Ini harus dihafal. Nah, ini ya. Ini merupakan elemen kedua, body. Nah, ini ditutup dengan HTML. Nah, warna-warna tadi supaya bisa dimunculkan atau ditampilkan ke dalam web kita, maka kita harus menuliskannya dengan benar. Misalnya, kita ingin membuat head 1 itu warnanya tomato, maka harus ada kode seperti ini, H1 style sama dengan background color .2 tomato. Kalau kita mau ganti warna lain berarti orange, dagger blue atau medium sea green. Nah, ini boleh salah satu diambil. Kemudian yang kedua pada materi hari ini adalah HTML button. Seperti yang kita ketahui, button adalah tombol. Nah, elemen button ini menunjukkan sebuah tombol yang secara umum memiliki style layaknya sebuah tombol yang dapat diklik. Nah, artinya di sebuah web kita bisa membuat tombol yang bisa diklik. Ya. Dan juga ketika kita klik tombol tersebut bisa membuka website yang lain atau membuka gambar atau membuka tulisan yang lain. Nah, itulah gunanya tombol, seperti tombol pada HP untuk input atau output. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam kode HTML, seperti biasa, pada dokumen HTML ini terdapat 3 elemen inti. Ada HTML, ada head-nya, ada body. Nah, kemudian ada penutupnya. Nah, di sini Ustazah membuat contoh sebuah formulir yang dimana berisi beberapa tombol. Nah, ini ya untuk kode tombol yaitu button. Silakan klik saya ini, kita bisa ubah dengan tulisan apa saja. Misalnya tombol
masuk misalnya, atau seperti ini mulai proses, ini juga berupa tombol. Asalkan dia dimulai dengan kode button kemudian diakhiri dengan kode button, maka dia akan menghasilkan berupa tombol. Di sini ada beberapa fungsi dari tombol itu sendiri. Kalau kita membuatnya disable, maka tombol ini tidak bisa diklik. Nah, jadi dia berupa tombol tapi tidak bisa kita klik. Kemudian kalau kita buat berupa tipenya itu submit, nah artinya submit berarti kita untuk mengirimkan. Kalau reset berarti artinya dihapus, tombol untuk menghapus. Nah, kalau dia berupa, kalau di sini saya juga membuat inputan, tipe input. Jadi nanti nama bisa kita input, kemudian bisa kita hapus atau kita kirim. Nah, ini masih sangat sederhana. Sekarang kita akan masuk dalam mencobakan kode HTML. Seperti biasa, cara pertama adalah klik start, kemudian silakan diketik notepad. Nah, kita klik notepad, sudah muncul tampilan seperti ini, cukup satu buah aja. Maka kita copy paste kode HTML yang ini tentang warna. Nah, sudah. Kalau sudah, kita klik file, kemudian save as. Seperti biasa, Ustazah akan menyimpannya ke dalam sebuah folder khusus untuk kode HTML. Di sini dibuat kode warna ayuni titik HTML. Nah, titik ini harus ada ya, titik HTML ini harus ada pada setiap kali kita membuat file dokumen HTML baru. Tipenya pilih all files, save. Kalau sudah, kita X, kemudian kita buka ya. Nah, kalau berhasil penyimpanan kita, maka dia akan muncul menjadi logo seperti ini, seperti Chrome atau Mozilla ataupun apapun browser yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Kita buka. Nah, ini ya, dari kode ini, style background color tomato, orange, dagger blue. Nah, ini akan menampilkan warna-warnanya yang disebutkan tadi, tomato, orange, dagger blue, medium sea green, gray, slate blue, violet, light gray. Jadi Ananda bisa mencobakan sendiri di rumahnya. Nanti silahkan disalin saja. Nah, ini silahkan di pause dulu videonya untuk sebentar. Kemudian disalin ini di buku catatan dan boleh dicobakan di laptop masing-masing. Kemudian kita akan mencobakan lagi kode HTML yang tentang button. Nah, ini boleh di pause ya, di pause videonya, kemudian disalin. Oke, Ustazah akan mengcopy paste. Seperti tadi, kita pilih file save as. Belajar ini namanya bebas ya, nak. Belajar tombol titik HTML. Nah, ini yang tidak boleh berubah. Titik HTML ini harus ada. Kemudian ini simpan. Nah, dari kode tadi maka akan muncul
tampilan seperti ini. Button, kemudian silakan klik saya, akan muncul menjadi tulisan di tombolnya. Nah, karena kita belum ada membuat hyperlink, itu mungkin untuk pembelajaran minggu depan. Nah, maka tombolnya ini cuma bisa kayak efek diklik, tapi belum ada isinya ya. Kemudian nama, misalnya ya, ini juga belum bisa diapa-apain karena kita memang belum ada membuat hyperlinknya. Nah kan jadinya your file was not found, gak apa-apa. Atau kita reset. Nah kalau resetnya berfungsi, jadi menghapus apa yang sudah kita inputkan. Nah, bisa dicobakan di rumah, di laptop atau di komputernya masing-masing.